Yahweh dan Yesus HaMashiach, kami bersyukur Bapak, kami boleh memasuki tahun baru ini Bapak yang kami rayakan sekarang ini sebagaimana Kau perintahkan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengumpulkan anak-anak yang datang dari berbagai penjuru, baik yang jauh maupun dekat. Tujuan kami sama, ingin merayakannya, dan kemudian kami diberkati oleh karena perayaan itu. Dan kemudian kami sejahtera kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Seberapapun anak-anakmu yang ada Bapak, lihat hati kami yang paling dalam, dan kerinduan kami untuk bersekutu, kerinduan kami untuk menghormati Tuhan melalui perayaan ini Bapak. Kami taruh di dalam tangan Tuhan hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak. Kami juga sadar ketika kami tidak bersekutu dengan Engkau, kuasa-kuasa gelapan itu tidak dapat tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus HaMashiach, dikatakan tolong hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Yesus jahat tidak berhak atas hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Hati dan pikiran kami dan tempat ini hanya Yesus HaMashiach sendiri. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami ini Bapak, perayaan ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus HaMashiach namanya kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semua kami bersama-sama. Amin. Shalom. 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 Mari kita berikan salam kepada saudara saat ini diri kanan. Ucapkan selamat hari raya Rosh Hashanah. Sukacita bersama bersama dengan kita. Haleluya. Dengan sukacita kita akan pujian. Yang Raja yang Maha Besar. Haleluya. Dengan sukacita. Yang dibacakan oleh Ibu Mariana. Ada di WhatsApp. Bilangan 29 1 6.
Bilangan 29. Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Pada waktu itu, haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Yahweh. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, juga sebagai korban sajiannya. Tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban menghapus dosa untuk mengadakan perdamaian bagimu. Selain dari korban bakaran bulan baru serta dengan korban sajian dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya sesuai dengan peraturannya menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Yahweh. Saya memberikan waktu lagi ke ibu yang mau bersaksi. Sukacita. Ya belakangku dia oleh Tuhan. Mariana. Aku dianu oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya telah gombang dunia melakukan
satu lagi. Dari Mayo. Bapak. Bapak. Padahal ini hari sukacita. Bapak. Hari sukacita. Boleh lah. Om ya, om. Kalau boleh. Ayo, Teriak-teriak selera. Ayo. Saudara. Ayo Pak. Yang suka cita, ada di sini. Lagunya Sangkakala. Saudara. Oh, saudara. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Haleluya. Oke, bro. Ini tahun pembebasan.
kami bisa merayakan Hosana atau Yom Tuhan pada saat itu Bapak. Kami sedang memuji-muji Tuhan dan puji-pujian dikabinetkan. Saya percaya puji-pujian dikabinetkan menjadi tahu di hadapan Tuhan. Dan bahkan kami sudah bersaksi jika melalui pujian yang mematani hati semua kami. Kini saatnya kami mendengar sebagai dari firman-Mu atau dapat. Bapak yang baik Allah yang di dalam Bapa di Tuhan Yesus pribadi saya berbicara kepada kami dan fungsi nama sehingga kemudian baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati. Mari Bapak, kami sambut firman ini atau dapat di dalam Yesus Hamasiah kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Rosasana. Rosasana. Yom HaTeruah. Teruah. Yom Teruah. Padahalnya boleh kan saudara ya? Ya. Atau teruahan ya gitu. Ada satu hal. Kalau orang merayakan tahun baru umumnya ya lebih dari 2/3 di dunia ini apa yang dirayakan? Pada kapan merayakan tahun baru yang dimaksud? 1 Januari. 1 Januari. Di dalam kalender resmi itu 1 Januari, ya kan? 1 Januari orang mengadakan berpesta. Kita berpesta nggak sekarang? Amin. Pesta. Iya Apa loh. buktinya? Kita Suka cita. Kita bersorak-sorai. Terus ada ornamen nggak? Ornamen belum. Nggak ada ya. Tahun depan. OTW. OTW tahun depan. Tahun depan kata saudara Yosef. Nah, yang perlu kita pelajari di sini apa sih sebenarnya pada tahun baru ini? Atau tahun baru yang itu tuh, yang Latin itu apa ya? Kira-kira apa nih Pak? Sebelum kita baca ayatnya nih. Tahun kita sudah melakukan. Merenungkan. Kita introspeksi. Tadi Ke kan depan lebih baik dikatakan lagi. apa? Kamu jangan bekerja keras. Satu dulu. Kira-kira itu masih bisa kita terapkan nggak? Berat di kita nih. Amin. Apa? Mana Pak Sekjen? Agak berat. Agak berat atau memang berat? Berat. Berat. Saya pikir berat ya. Kenapa berat? Jangan lalu berkata, oh ini kan beda Pak. Ini di negara apa namanya? Jangan. Indonesia. Indonesia. Ini bukan di negara asalnya, gitu ya. Bukan di Timur Tengah. Terus Kita kan apa namanya? Kita sebagian dari Yahudi kan, keturunan dari Israel. Rohani. ya maksud saya begini, sederhana aja. Apakah semua yang di kitab suci itu yang tadi kita baca, Ibu Mariana baca, bisa kita Lakukan. wujudkan nggak dalam kehidupan kita? Semuanya tidak. 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 Tapi Tapi salah dalam niat satunya Bapak Ibu, dalam niat Bapak Ibu dalam hati ada nggak? Bisa mewujudkan? Iya. Amin lah. Ada, saya percaya Bapak Ibu pasti punya kegiatan sekarang harusnya. Tetapi apa yang Bapak Ibu lakukan? Datang ke Ibadah. ibadah. Kan perintah. Kita melakukan perintah. Nah itu. Terus terang aja Bapak Ibu ya. Saya juga punya kegiatan, harus mengajar ini jam. Ya, sampai malam, jadi kan gitu. Tapi saya tinggal kenapa? Punya niat yang sama. Oh jangan katakan oh karena Bapak memimpin di situ. Bukan karena memimpin di sini maka kemudian saya meninggal pekerjaan yang lain. Tetapi karena niat saya ingin memperoleh apa? Berkat. Berkat keselamatan untuk yang Kekal. Tuh, ada nggak ornamen di sini yang menunjukkan bahwa kita sedang merayakan tahun baru? Nggak ada kan? Harusnya ada ini. Nah, nggak terlalu perlu, tetapi Hati. yang paling perlu adalah niat kita untuk merayakan tahun baru ini. Kenapa Bapak Ibu merayakannya? Kan begitu pertanyaan sederhana. Kenapa? Karena Perintahkan. kita. Tadi sudah tertulis, meskipun saya ulangi kita tidak bisa melakukan sebagaimana dilakukan di sono. Israel. Di negara kita nggak bisa ya, nggak bisa. Kenapa? Ya itu tadi. Sebagian besar Indonesia. Ya, gitu. Baik. Undang kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca. Bisa ditampilkan di layar. Bisa ya? Nah, firman Tuhan dari kitab Imamat
aja opininya terlalu panjang kok ininya kata-katanya gitu ya. Imamat pasal 23 ayat 23. 1, 2, 3 ya. Yahweh berfirman Kepada Musa. katakanlah kepada orang Israel, begini dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati oleh Yom Serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan pekerjaan berat, berat. dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Yahweh. Baik, silakan dulu Bapak Ibu. Ada 3 ayat. Ini tentang bagaimana kita diperintahkan untuk merayakan tahun yang baru. Lalu kita bertanya, apa dengan kata-kata ini, narasi ini, apa yang dapat kita lihat? Ada 3 hal sebenarnya, paling tidak 3 hal. Yang pertama, kita merenungi karya penciptaan. Ini salah ketik ya. Nanti jangan dibaca. Ini Elohim sebenarnya. Atau Hari perhentian. ya, yang pertama merenungi. Ini tolong dimaklum ya. Ini Elohim itu atau Yahweh katakan seperti itu ya. Kita merenungi karya penciptaan Tuhan. Apa yang diciptakan Tuhan Bapak Ibu? Pertama, bumi. Ya. Orang katakan dunia, sebenarnya bumi ya. Bumi dengan segala isinya. Lalu yang terakhir diciptakan apa? Manusia. Nah, siapa yang kemudian menguasai bumi ini? Manusia. Diberikan hak. Kenapa diberikan hak? Kan itu pertanyaannya. Bukan. Kenapa diberikan hak kepada manusia yang adalah ciptaannya yang terakhir setelah Karena bumi? segambar dengan dia. Iya. Jadi kita perwakilannya sebenarnya. Kata kasarnya seperti itu. Jadi kita diciptakan oleh Bapa Yahweh atau Elohim itu supaya kita menguasai bumi. Karena itu tadi jawabannya. Perwakilannya segambar satu peta dengan penciptanya. Bisa nggak tanpa manusia bumi ada? Nggak bisa. Itu sudah satu rangkaian yang harus ada. Bumi ada. Lalu kemudian manusia diciptakan paling terakhir untuk menguasai bumi. Apa yang dilakukan manusia kemudian? Ini sedikit terkait soal lingkungan. Tetapi harus kita bicarakan di forum Mengolah. seperti ini. Mengolah terus. Tetapi faktanya kemudian apa yang terjadi? Merusak. Merusak. Karena kurang pengetahuan. Karena kurang pengetahuan. Bisa. Karena apa lagi? Karena wanita. Keserakahan. Keserakahan. Bukan karena wanita. Keserakahan. Nggak ada relevansinya. Mau pria nggak ada wanita juga bisa merusak bumi. Kalau sudah serakah. Saya tahu maksudnya. Ada 3 tahap kan itu kan. Arahnya ke situ kan. Tahu, saya tahu apa yang dipikirkan Pak John. Tapi bukan itu. Diberikan menguasai, mengolah, tetapi kemudian merusak. Zaman dulu, sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci, hewan-hewan buas itu takut nggak dengan manusia? Dulu takut. Sekarang enggak. sekarang Karena dosa kan. bukan hanya nggak manusia dijadikan kan? Mau diterkam sama dia. Itu karena apa? Bapak Ibu Karena perhatikan. dosa. Karena dosa. Inilah mulia. Misinya untuk menguasai, mengatur untuk keperluan dia, Tadinya. ternyata kemudian dirusak. Sekarang apa yang terjadi? Banyak kerusakan lingkungan sehingga kemudian orang banyak yang maaf nih, mati. Kenapa mati? Ya longsor, banjir bandang, apalagi? Ya inilah. Apalagi yang terjadi kalau manusia merusak? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Itu semua Kebakaran karena jenggot. keserakahan kan? Kalau jenggot terbakar nggak apa-apa. Saya jenggot
buatnya siapa dulu kan gitu. Tapi kalau hutan itu banyak yang mati, bukan hanya manusia, apalagi Binatangnya juga, binatangnya. Padahal itu harus ada mata rantai kan, kita belajar itu kan apa itu kan Iya. siklus. Nah, ada siklusnya. Ternyata kemudian ekosistem boleh apapun istilahnya mungkin ada gitu ya. Harusnya ada seperti itu. Tetapi kemudian dirusak yang namanya Yang perusak. hutan. Apa yang terjadi? Longsor dan ada yang kehilangan mata pencarian, banjir. Itulah yang pertama, mari kita merenungi karya penciptaan Tuhan. Kita diciptakan untuk apa? Untuk menguasai, bukan untuk merusak. Menguasai bumi. Beda loh ya. Menguasai, mempergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan merusak itu beda. Itu kita harus memahami. Makanya judul khotbah ini adalah kita merenungi dan kemudian apa judulnya? Merenungi karya penciptaan. Bukan. Judul khotbahnya apa? Merenungi Dan mempersiapkan diri. Kita persiapkan diri. Nanti yang kedua, ketiga. Yang pertama kita merenungi dulu. Kenapa bisa rusak? Karena keserakahan. Karena keserakahan. Itu yang pertama. Yang kedua. Ini kok jadi mundur ya? Yang kedua. Bisa dibantu nggak nak? Coba. Ke bawah. Ke bawah lagi. Ayo. Yang kedua. Ini yang kedua, yang mana? Oh ya, yang kedua adalah mempersiapkan diri untuk masa depan. Nah, apa yang dimaksud mempersiapkan untuk masa depan? Yang pertama adalah ada harapan baru. Bapak Ibu punya harapan apa dalam tahun baru ini? Apa harapannya? Baiklah kamu. sukses. Anggap aja ini tahun 1 Januari. Misalnya seperti itu, apa yang Ibu harapkan? Orang mengatakan ada resolusi. Lebih baik. Apa sih resolusi maksudnya kan gitu? Lebih baik, lebih sukses. Apalagi? lebih hasil. Ini loh ya, jangan dicatat bahwa ini khotbahnya selalu apa namanya teori kemakmuran. Bukan teori kemakmuran, memang dikatakan seperti itu. Ada tertulis seperti itu. Jadi yang kedua adalah kita harus mempunyai harapan baru ke depan. Apa harapannya? Lebih baik lagi, sehat. Apalagi harapan Bapak Ibu yang disebut resolusi itu apa? Sehat, berhasil, Lebih sukses lagi. ya lebih sukses lagi, betul Dan kan? meninggalkan yang lama. Yang lain apa? Kira-kira harapan Bapak Ibu di tahun baru. Anggap aja 1 Januari misalnya. Apa? Meninggalkan. Ada nggak rencana-rencana Bapak Ibu misalnya di dalam kerangka pelayanan ya? Ada nggak kira-kira rencana Bapak Ibu? Apa rencananya Bapak Ibu? Untuk pelayan ke depan. Untuk tanggal 1 besok. Katakan seperti itu. Apa? Lebih baik lagi. Lebih baik lagi hatinya maksudnya, bukan karirnya aja. Lebih meninggalkan. Itu harus berjalan apa? Serempak gitu, apa simultan antara berbuat baik dengan prestasi kita ke depan. Itu yang harapan baru kita yang dikatakan mempersiapkan diri. Lalu tantangan yang akan datang. Apa sih tantangannya? Kira-kira apa? Kalau orang bisnis katakan ada SWOT. T-nya itu apa? O-nya apa? Opportunity, Operasional. peluang kan ke depan. Peluang untuk Nah, berhasil. sekarang apa yang Bapak Ibu yang menjadi tantangan Bapak Ibu di dalam kerangka pelayan itu dalam pekerjaan? Apa kira-kira? Apa Bapak Ibu? Hah? Enggak, tantangan kalau tadi harapannya semakin berhasil. Tantangan yang sekarang Bapak Ibu hadapi apa sih? Ya, Masalahnya terkerjakan. ekonomi. Apalagi? Jangan ekonomi aja ya, jangan ekonomi terus. Yang lain apa kira-kira? Bapak Ibu, apa tantangan dalam hidup sekarang? Pelayanan. Dalam pelayanan. Terus apa hambatannya ketika Bapak Ibu punya rencana? Apa kira-kira hambatan sekarang? Ya. Waktunya. Iya, Kita kadang-kadang sibuk dengan urusan sibuk dengan diri sendiri. sendiri. Kita sibuk sendiri. Itu menjadi tantangan buat kita. Tidak bisa mengelola waktu dengan baik sehingga kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, enggak sesuai dengan harapan kita.
Apa? Nggak Apa kerasa. yang menjadi tantangan Bapak Ibu untuk ke depan? Selain waktu apa kira-kira? Ekonomi tadi sudah. Apa tantangannya? Tidak ada waktu, ekonomi, apalagi kesehatan itu, mohon maaf ya, bagi yang 50 tahun ke atas itu kita harus lebih Waspada, lebih hati-hati. itu tantangan buat kita Bapak Ibu. Sering kita abai. Saya juga lebih-lebih saya sering kali anggap remeh. Gak boleh makan ini. Memang kata orang begini, kamu udah tahu ada penyakit ABC, gak boleh makan ini. Nah, kenapa kamu makan sehingga kemudian kamu menjadi kesakitan sendiri? Itu tantangan. Mau menguasai apa? Lidah, mulut lah, Kerongkongan. Menguasai kerongkongan bisa. Ya kan lewat juga menguasai ya. perut. Oh, Apa? iya. Saya sering loh, sering bisa sering juga barangkali nonton ya kuliner itu. Saya Iya, yang banyak-banyak. mau makan 5 kilo, tapi nggak kolesterol gitu. Ada tuh makannya BABI lah gitu. Udah nyakut kecap gitu. Ada antinya Pak. Besoknya Sayur ada lagi sayur ya. pahit Pak. Ada lagi konten besoknya ada lagi. Oh ini orang nggak kolesterol gitu. Tapi Nggak banyak juga, meninggal, saya Pak. bingung. Banyak meninggal. Ada yang mengatakan begini, oh itu pasti makan obat kolesterol. Tapi kalau makannya 3 kilo gitu, Konten itu banyak meninggal. itu tantangan buat kita. Kesehatan itu. Tapi makanya saya katakan gini, kok orang ini bisa sehat terus padahal tiap 3 hari saya lihat kontennya baru. Makan 2 kilo, makan lagi apa namanya udang gitu ya kan. Ya pokoknya seafood lah. Tapi orang ini kalau nggak gendut, maaf ya, nggak gemuk-gemuk gitu, nggak gendut terus nggak juga sakit gitu. Karena tiap 3 hari ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Ini tantangan buat kita yang Buat dia jangan Pak. ditiru ya. Iya, tantangan Makanya dikatakan berpengaruh. ini bukan buat ditiru kan begitu. Itu tantangan buat Bapak Ibu. Loh kok sederhana sekali kedengarannya. Tapi itu faktanya. Betapa banyak rumah sakit penuh dengan pasien yang penyakitnya kolesterol, apalagi Penyakit gula, Asam sakit gula, glukur. asam urat, sakit jantung, ya, asam urat, betul. hipertensi, Memang ini jadi otokritik buat saya gitu ya kan. Apalagi sakit gula lah, jantung. jantung kan juga hipertensi. Iya, begitu. Ya jadi tiap bulan pasti ada terbuka rumah sakit baru. Selalu ada pasien. Ada yang bangun rumah sakit saya pikir ya. Ada yang tantangan buat kita. Bagaimana kita menjaga mulut? Maksudnya kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Ya kan? Kalau kemudian kita berdoa, walaupun makanan kita sederhana, tapi tetap kita diberikan, maaf nih, gemuk gitu ya. Memang ada tertulis kan? Kan ada kan tertulis, apa tertulis? Bapak Ibu? Gemuk dan tambun. Gemuk dan tanggung. Enggak dikatakan kolesterolan kan enggak kan? Tidak. Untuk menyatakan Yahweh. Untuk menyatakan kemuliaan. Iya. Jadi saya bukan mengatakan ya Bapak Ibu nggak boleh gemuk, enggak. Tapi gemuk dan sehat ini tantangan. Gimana caranya? Seperti youtuber itu. Inilah tantangan kita di Tapi tahun. banyak yang meninggal Banyak yang meninggal. Memang ini karena kabar dari ada dari Korea ada yang ini kita buka. Oh, bukan. Ada. Gara-gara Ya kegemukan itu gitu. bukan itu yang banyak makan Bukan keracunan. bukan berlebihan kan. Ini bukan politik ya. Ada juga kan endemi keracunan kan. Fasilitas Ya kan? penduduknya kan Ada lagi yang lucu, nggak boleh bikin bikin pernyataan kalau keracunan nggak boleh nuntut. Ini negara apa? Gitu ya. Betul kan? Seperti itu kan? Bapak Ibu baca kan? Baca kan seperti itu? Bikin pernyataan itu kalau kita bicara nggak boleh, masa dikasih bikin pernyataan dia kasih racun kita mati nggak bisa menuntut, ya nggak bisa begitu. Ada yang seperti itu Bapak Ibu baca. Saya juga sampai pusing ya, harus bikin konten nggak ini? makin mundur. Mundur. Ada yang seperti itu kan? Yang keracunan kemudian gitu nggak bisa nuntut kan bapak sudah buat pernyataan. Ya nggak usah kasih daripada suruh mati gimana? Itu tantangan kita ke depan. Lalu yang ketiga, nah ini intinya. Yesus itu adalah sebenarnya yang kita nantikan. Itulah yang kita rayakan sebenarnya. Loh, ini bukan Natal. Bukan. Yesus itu adalah
Mose yang baru, Musa yang baru. Inilah yang kemudian diberikan oleh Bapa Yahweh untuk memperbaiki kita, memperbaiki kelakuan kita. Apa kira-kira yang diajarkan oleh Yesua kepada kita? Yang paling sederhana dulu. Apa yang diajarkan oleh Yesua kepada kita? Rendah hati. Kasihi itu. Kalau mengasihi, apakah hanya mengasihi sesama kita nih seperti kita di sini nih? Tidak. Mengasihi termasuk musuh. Oh, lebih jauh lagi musuh. Gimana cara mengasihi musuh? Yang nggak sakit Pukul, hati. Pak. Ya sederhana ya. Tapi pakai duit pukulnya. Tetap baik komunikasinya. Tapi kan ada yang begini, kasihilah musuh. Emang saya terbuat dari robot kan gitu. Saya 2 kali, 3 sekali, 2 kali disakiti, saya masih diam. Tapi jangan sampai 3 kali. Tapi ada lagunya kan? Itu lagunya. Oh, jangan sampai 3 kali. Ada kan? Ada. Berarti kalau begitu bagaimana caranya mengasihi musuh? Sederhana kok. Bagaimana caranya mengasihi musuh? Ya, Berbuat maafkan. baik sama dia. Apa benar? Maafkan. Kalau ditampar pipi kiri, Kasih Kasih pipi ke kanan. salah. Tonjok gitu. Oh, bukan. Oh, kalau ditampar balasnya nonjok. Itu bukan. Jangan. Itu salah kaprah. Tampar pipi kiri kasih, bukan begitu. Kalau kamu memang benar, kiri juga saya kasih. Itu maksudnya. Iya. Jangan ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya mati kan begitu. Knock out ya Pak Yakob ya. Knock out. Minimal knock down ya. TKO minimal. Kalau rahangnya, ya kan? Iya. Masakin dah. Jadi bagaimana cara mengasihi musuh? Ya, jangan minta. Memberi makan. Berarti nggak pernah latih. Mendoakannya supaya dia berubah, sederhana. Yesus mengajarkan itu kan. Ya, mendoakan. Sederhana kan, sebenarnya yang diajarkan Yesus itulah disebut, maka disebut Yesus itu adalah Musa yang baru memimpin kita dari perjalanan kita yang gelap ke kehidupan kekanak-kanakan. Yesus memimpin kita dari perjalanan hidup yang kekal ke kehidupan yang baik lagi. Yesus mengatakan apa? Sayalah jalan. Akulah Jalan jalan. dan keselamatan Itulah. dan hidup. Dialah kebenaran. Disebut Mose yang baru atau Musa yang baru. Nah, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Sudah jelas kita tahu semua. Lalu ada yang terakhir. Yesus mengajarkan kita untuk menikmati dan mengisi waktu. Bagaimana caranya? Ya, pergunakan waktu dengan baik. Beribadah. Terus gimana Bapak Ibu? Beribadah. Itu tadi. Jangan hanya mengejar uang melulu, jangan hanya bekerja, jangan hanya belajar, perlu juga kita merayakan seperti ini. Itu namanya mengisi Ros waktu. Hasana. Ros, Hasana. Hosana apa Hasana? Hasana. Hasana. Yom, Teruah. Teruah apa Teruah? Teruah. Trompet itu Yang kan teruah. Iya, mestinya kita meniup trompet, itu kan trompet, pesta trompet. Trompetnya cuma 1. Harusnya kita bertahu-tahu. Pulang Oh, bisa Pak. Jadi Saya juga giliran lupa pagi, tadi karena giliran tiup-tiup Pak ganti-gantian. trompet saya ada juga. Dia kan ada satu di rumah kan. Tadi pagi sudah saya tiup-tiup sampai ada orang di rumah kenapa dibunyi-bunyiin gitu. Nggak tahu. Lupa saya baru sekarang. Nah, itulah karena kemanusiaan ya kan. Kita maklumi. Faktor U. Ini tadi faktor U. Itu tadi. Harusnya kita bawa trompet masing-masing. Termasuk Tadi udah saya. dicari-cari gak Saya dapat. ada 2 trompetnya di rumah ya, pendek-pendek sih nggak sepanjang ini, ada yang pendek. Sudah saya beli juga bulan yang lalu trompet yang umum. Mau saya bunyikan, lupa. Tahun depan. Itu harusnya ada. Kan itu kan tahun depan kan masih ada waktu. Dengan kita meniup trompet berarti kita merayakan tahun Tahun yang baru. Jadi dikatakan apa tadi itu juga mengisi waktu kita. Jadi jangan hanya sibuk kita kerja, sibuk cari kisi-kisi untuk jawaban soal minggu depan, ya kan? Sibuk bikin contekan. Rencana mencontek. Apa Pak? Posisi Iya. menentukan posisi Iya. duduk. Jangan sampai tangannya juga dicoret-coret ya kan? Untuk ujian minggu depan. Iya. Ini namanya bukan mengisi waktu, ini merusak iman. Tapi Bapak pernah nggak kira-kira saya nih maksudnya pernah nggak berlaku seperti itu, bertindak seperti itu?
Nggak pernah sekali Pak, tapi berkali-kali. Orang jujur dikasih itu lah, ya kan? Siapa di antara bapak ibu yang pernah nyontek itu nulis tangan, nulis di mana-mana, bahkan bangku tulis, ada nggak? Rebutan kursi Pak. Bukan itu yang dimaksud mengisi waktu dengan kebenaran. Bukan, itu merusak iman. Tapi kenapa-napa? Sampai sekarang Bu, Pengalaman. itu yang saya lihat tuh, ya pengalaman saya nih bapak ibu kalau boleh bersaksi ya. Tapi Saya pura-pura dia, tapi karena udah senior juga di Tapi atas nggak usah 50 ditegur. dia segalanya dia. Masih ada Bu. buka buku lagi. Jadi itu sudah jadi apa ya? Bukan hanya kebiasaan lagi, udah kebudayaan. Tradisi, Terus tradisi. jangan bapaknya juga cuma contek dulu kayaknya. Misalnya tapi nggak lulus. Benar, sampai sekarang pengalaman saya loh ya sebagai guru ya. Itu dosennya di Kalau depannya ya. kasihan, nggak ditegur dapat A tanpa kerja keras kan ini masalah. Saya bukan cemburu loh bapak ibu, enggak loh. Enggak maksudnya, loh saya capek-capek ngajar kok, bapak ini tinggal buka-buka enak banget. Banyak kerjaannya Pak. Dia mengisi waktu dengan hal yang tidak benar. Udah pusing, alasannya selalu begitu. Mohon maaf Pak. Baru bekerja. Saya keluar dari rumah jam 6, pulangnya jam 5. Ini juga kalau boleh kuliah di sini, syukur Pak. Loh, kenapa kuliah kalau gitu? Kan begitu. Karir Pak. Kalau gitu, kalau Pak, kalau ujian kita open book aja ya, udah terserah Anda lah. Mantap. Daripada saya emosi, Open udah buka aja. Permisi ya, saya keluar ya, sebentar ya, habis 1 jam. Udah selesai belum? Udah, ya udah selesai karena memang ini buka bukunya gimana? Itu bukan namanya mengisi waktu dengan benar. Karena dia kemudian ketahuan tidak belajar. Itu sekarang masih ada loh. Saya pikir seperti zamannya ibu ya, ibu Rana atau kita semua yang sudah senior gitu maksudnya. Ternyata sampai sekarang masih ada. Masih. Sekarang malah pakai handphone nih. Bisa mikir. Iya. Apalagi sekarang ada di jam tangannya bisa handphone kan dia. Kan udah janjian dari diskusi semua Oh, Pak. nggak enak gitu ya. Iya. Ini dosennya tukang marah gitu ya. Dosennya dari mana? Nah ini maksudnya bukan mengisi waktu dengan benar. Kalau nggak punya waktu kenapa mesti kuliah? Kan begitu kira-kira pertanyaan. Ya jadi karir ya. Asal jangan hanya memperbaiki alamat kan gitu. Ada KTA-nya kan gitu. Kartu mahasiswanya gitu ya. Nanti golongannya nggak naik. Nanti golongannya dan naik. Ini menjadi termasuk juga tantangan sebenarnya. Tentang Bagaimana kita mengisi waktu itu tantangan sebagai kejujuran. kejujuran. Jadi yang terakhir adalah bagaimana kita mengisi waktu kita kemudian supaya kita berhasil. Inilah harapan kita di tahun baru. Jadi tahun baru itu sederhana sebenarnya. Kalau orang dunia katakan apa resolusimu, kalau kita apa tadi? Arab. Kalau kita mengatakan apa? Kalau orang dunia katakan apa resolusimu? Kalau kita katakan apa? Apa yang kamu berbuat dalam kerangka hidupmu? Apa yang bisa kamu lakukan dalam jemaatmu, di dalam gerejamu? Lagi-lagi nih saya katakan, jangan berpikir ya Bapak Ibu ya, ini Bagaimana untuk bayar itu? nggak Bayar seperti sewa itu. ruko. Tetapi saya harus katakan itu karena ini bagian dari apa yang tertulis di sana. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan diri kalau gerejanya kita besok pindah kemana? Besok mohon maaf seperti yang dulu. Besok mau ke rumah siapa? Apakah kita harus ke Maja? Apakah kita ke Salemba? Ya kalau boleh nggak Harus apa. mempersiapkan diri. Kita berdoa Jadi mulai sekarang kita harus lebih giat lagi giat lagi. untuk menabung. Kalau Bapak Ketua Umum kita katakan, ya, Bapak Ketua Umum kita selalu ada serasian ke depan. Apa kata beliau? Nabung. Menabung, sederhana. Kalau kita sekolah juga dikatakan menabunglah kan begitu. Sedikit demi sedikit, bukan melihat jumlahnya. Bapak Ibu punya berapa untuk ditabung? Nggak harus banyak. Tetapi kata-kata itu dengan niat kita untuk menabung, itu membuat kita juga menjadi lebih hemat. Saya sudah berpikir loh Bapak Ibu, menabunglah kata beliau. Dan saya benar-benar pikir itu terpenuhi. Jujur aja. Itu termasuk dari bagian kita mempersiapkan diri di tahun yang baru. Amin. Nabunglah mempersiapkan diri. Jangan hanya
kepada masalah-masalah pekerjaan kita. Saya tidak mengatakan pekerjaan itu nggak perlu, bukan, atau sekolah atau kuliah itu nggak perlu. Tetapi alangkah baiknya kalau kita prioritaskan seperti sekarang ini, kita berkumpul satu hati, ya kan, untuk saling mendukung dan kemudian nantinya sama-sama berhasil, sama-sama diberkati. Itulah sebenarnya inti dari mempersiapkan diri. Tadi merenungi, apa yang kita renungkan? Apa sih yang saya perbuat kemarin? Oh, hanya seperti ini. Nah, ke depannya apa yang harus saya lakukan? Berarti kita harus makin lebih baik lagi. ya, memperkuat persekutuan kita melalui firman kita. Kalau lebih besar lagi melalui GPF, atau yang lebih besar lagi di gereja mana misalnya kita boleh melayani. Itu ya Bapak Ibu, sederhana ya. Merenungi apa yang kemarin, apa yang kurang yang kita lakukan sebelum kita merayakan saat ini, sampai kemudian besok apa yang harus kita lakukan di dalam rangka mempersiapkan diri kita menyongsong Yesus yang akan datang kedua kali. Terima kasih Bapak untuk renungan yang sederhana yang boleh pelayan melakukan, sampaikan kepada kami semua. Kami semua boleh Bapak yang kehidupan kami, mempersiapkan diri kami, merenungi apa yang sudah kami lakukan, apa yang kurang dari apa yang sudah kami lakukan, dan kemudian kami perbaikinya untuk ke depan, apa yang boleh kami lakukan yang lebih baik lagi. Semuanya kami tujuan untuk kemudian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mengucapkan doa persembahan. Doa persembahan ini bisa diserahkan kepada Boni. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, Yesus Mesias, Yahweh Tuhan berkuasa. Sore hari ini kami mengucap syukur Engkau telah menyertai kami dari berbagai tempat tinggal kami. Engkau menyertai dan mengantar kami berkumpul di tempat ini untuk memuji menyembah-Mu, merayakan hari raya Rosh Hashanah tahun baru. Kami mengucap syukur bahwa Bapak telah menyehatkan kami untuk merayakan hari raya ini. Kami mengucap syukur telah memuji menyembah-Mu, bahkan mendengarkan firman yang telah dibawa oleh hamba-Mu Bapak Asyur Mansia. Engkau menyertai, melindungi, bahkan memberkati hamba-Mu. Saat ini kami mau memberi, biarlah kami memberi dengan hati kami yang tulus untuk kemajuan dari Jemaat Grafirat Indonesia. Kami siap untuk memberi, biarlah Bapak Yahweh yang mengembalikan beratus kali lipat. Haleluya. Kami mengucap syukur sore hari ini di dalam nama yang kudus Yesus Mesias. Haleluya. Amin. Untuk persembahan dijalankan, berikan setiap janji.
Tuhan, kita naikkan pujian Allah, kami naikkan syukur kepada Yesus Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, Sembah sujud kepadamu Bapa, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. tinggikan Selamat bersyukur, Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan lakukan selamanya. syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, Mari kita berdoa. Ya Yahweh, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Yahweh, punyamulah kehormatan, keagungan segala yang di langit dan bumi, kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa pada malam hari ini Tuhan, di mana anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu yang ada di gerak-gerak kasih Tuhan, di mana kami berkumpul di zaman ini Tuhan ini, yaitu Tuhan kami merayakan tahun baru 1 Tisri 5786. Tuhan, Engkau memerintahkan supaya kami ya Tuhan merayakannya Bapa dengan suara nabi Tuhan terdengar Bapa di mana-mana. Juga Tuhan, Engkau mengingatkan Bapa bahwa hari perayaan Rosh Hashanah adalah hari kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kalau waktu kedatangan-Mu yang pertama Tuhan Yesus, nubuat-nubuat sudah terjadi pada saat Kau lahir sampai pada waktu Kau mati di kayu salib dan bangkit. Semua nubuat-nubuatan yang ada di kitab suci sudah digenapi. Tinggal beberapa lagi yang belum digenapi, yaitu kedatangan-Mu Tuhan untuk kedua kali. Untuk itu Tuhan, Kau mengingatkan kami supaya kami mempersiapkan diri kami seperti gadis 5 bijaksana
yang pelitanya tetap hidup menyala dan mempunyai minyak cadangan Bapa. Begitulah Tuhan, kiranya terlebih umat-Mu Tuhan yang ada di gereja, supaya kami Tuhan mempersiapkan diri kami Tuhan, menyambut kedatangan-Mu Tuhan, dengan mempersiapkan minyak cadangan itu Tuhan, dan pelita kami tetap menyala. Bapa, kami tahu Tuhan keadaan dunia ini Bapa yang semakin seberau dan kacau Tuhan, tetapi di dalam Engkau kami Tuhan memperoleh kemenangan demi kemenangan Tuhan. Engkau menjamin hidup kami Bapa. Engkau berkata, sampai masa tua Engkau tetap aku, dan sampai pikiranmu Kau tetap menggendong kami Bapa. Kau telah melakukannya, Kau telah memikirkan dan rencana keselamatan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Kami bersyukur dan bangga dimiliki Engkau yang Elohim yang dalam basic visual. Biarlah Tuhan dimulai tahun baru ini Tuhan, biarlah kami boleh lebih giat lagi untuk melayani Engkau. Biarlah kami lebih kudus lagi Tuhan melayani Engkau Tuhan, karena kami tidak tahu akan kedatangan-Mu Tuhan, yang kami tahu supaya kami mempersiapkan diri kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah Bapa pada malam hari yang disampaikan oleh yang Maha Bapa. Kau berkati nama-Mu Tuhan Bapa, Gembala kami Bapa Sulaiman Sinaga. Pengurapan-Mu terus turun dalam kehidupannya, pengurapan yang baru selalu Tuhan, sehingga dia bisa membuka dapur Elohim dan boleh Tuhan membagi-bagikannya bagi umat di tempat ini, sehingga kami kuat, sehingga kami kokoh Tuhan di dalam Kau, sehingga kami tidak bisa digonjang-gantikan oleh ajaran-ajaran yang palsu Tuhan, bahkan yang sesat. Kami percaya itu Bapa. Untuk itu Tuhan, mari Tuhan sama Bapa, hamba-Mu Bapa semua itu, kekuatan yang daripada Engkau limpah-limpahkan baginya Bapa, kesehatan yang daripada Engkau limpahkan ya Bapa, yang menjadi berkat Tuhan bagi keluarganya, bagi jemaat, bagi Tuhan semua Bapa dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak daripada hamba-Mu Bapa Sulaiman, Elizabeth Joshua Yonathan Yosef, kami serahkan, dan kami rindu mereka juga boleh melayani Kau Tuhan bersama keluarga Bapak Sulaiman, kami melayani Kau. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berjanji bahwa Kau memberikan kekiraan dan sukacita Bapa, itu terjadi di dalam kami Bapa. Kau pulihkan keadaan kami, berkati pekerjaan kami, Kau berkati usaha kami Bapa. Apapun yang kami lakukan berhasil dan beruntung, dan kami dapat memuliakan Tuhan dengan harta kami Bapa, dan kami dapat memberikan Tuhan persembahan Bapa, karena Kau mengatakan bahwa Tuhan kami datang ke rumah Tuhan jangan dengan tangan hampa, tetapi kami membawa persembahan Tuhan pujian, bahkan membawa hasil Bapa. Dari hasil mungkin gaji kami, penghasil kami, baik merupakan buah makanan Bapa, semuanya itu Bapa Kau berikan bagi kami, dan kami Tuhan boleh mengucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu Tuhan, curahkan kekuatan kesehatan bagi umat-Mu di tempat ini, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau angkat Tuhan bukan, yang susah Kau hibur Tuhan, yang berkekurangan Kau cukupkan ya Bapa. Mereka yang belum bekerja juga Tuhan, supaya Kau buka jalan dan mereka boleh dapat bekerja untuk menghidupkan kehidupan yang di dunia ini Tuhan, dan juga Tuhan mereka boleh Tuhan mendapat kerajaan surga Bapa. Terima kasih Bapa. Ajar juga anak-anak kami untuk takut dan getar akan Kau mengasihi Engkau Bapa. Biar anak-anak kami Tuhan begitu Tuhan di dalam kehidupannya, baik juga maupun sekolahnya, berhasil Tuhan di dalam Kau Bapa. Kau berikan kecerdasan 10 kali lipat seperti Daniel ya Tuhan, dan Kau pakai mereka di masa usia muda mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik dan amat baik Tuhan. Bapa, peliharalah Bapa umat-Mu di tempat ini, biarlah kami satu Tuhan hati Tuhan, dan kami saling menasihati,
kami saling membangun Tuhan. Dengan buah roh yang Kau berikan bagi kami, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, bahkan Tuhan kelemah lembutan dan kesetiaan Bapa dan penguasaan diri Bapa yang Kau berikan bagi terjadi Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan dengan bertempat ini Bapa, dan kami boleh melayani hingga akhirnya sampai Kau melihat Tuhan kami tetap setia melayani Kau Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh. Kau berkati pemerintahan kami, bangsa negara kami Bapa, supaya bangsa negara kami boleh dengan tenang aman Bapa, dan kami boleh beribadah di bumi Indonesia ini, dan keselamatan yang daripada-Mu Kau perlihatkan bagi bangsa itu melalui anak-anak-Mu Tuhan. Berkati GKI Pusat Bapak Yakub Sulistyo, Pak kemudian Pak Simon dan Ibu Rizky, dan semua gembala-gembala, baik gembala muda maupun pemimpin Tuhan. Pakai kami luar biasa Tuhan untuk melayani Kau Bapa, dengan hati yang tulus Tuhan melayani Kau Bapa, bukan dengan motivasi yang lain Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh. Dan sebentar Tuhan, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Biarlah tangan Tuhan yang berlubang paku yang penuh kuasa itu memberkati kami Tuhan. Dan Firman mengatakan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, dan apa yang tidak pernah Tuhan kami dengar, itu yang Kau sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Kau. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu bangsa Israel Tuhan. Biarlah umat-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan percaya kepada-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan kami memberkati umat-Mu, Kau juga memberkati kami Bapa. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan kami yang kudus, Yesus HaMasiah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami juga serahkan rencana kami ke depan, yaitu kami ingin melalui kebaktian agar kami harapkan apapun yang diperlukan, segala kebutuhan tujuh kami yang percaya bahwa pasti mencukupkan, sehingga kemudian waktunya dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami juga berdoa untuk hari Rabu yang akan datang, di mana anak-anak-Mu, pelayan-pelayan dari Majelis Pusat akan menghadap ke Kementerian Agama, dalam hal ini Ibu Dirjen Dimas Kristen, dan dalam tangan Tuhan berkati beliau, berkati seluruh stafnya. Jadi kami akan menghadap Bapak sebagai memberikan hikmat, dan Tuhan bukakan hati beliau sehingga memberikan kami izin yang kami perlukan di dalam rangka pelayanan di DPF ini. Kami serahkan kepada tangan Tuhan. Teman-teman yang dalam perjalanan dari Jawa Tengah menuju Jakarta, kami kemudian sama-sama menghadap. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan Tuhan dimanapun mereka berada, terlebih di GPF, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tuhan yang memberkati mereka sekali keluar dan kebutuhan mereka di dalam melayani. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu sudah kasih kesempatan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah kau di kota dan berkatilah kau di ladang. Amin. Berkatilah kau kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu.
yang di kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Adonai Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai yang menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus HaMasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, kekal sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan yang menjemput kita para saleh-salehnya. Demi nama Yesus HaMasiah, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Amin.